datang Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami hendak memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan, dimanapun kami pada malam hari ini Tuhan Yesus. Biarkan kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah
menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, selalu menikmati
sembah, oh Tuhan. Sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat waktu yang singkat ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berbicara Tuhan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan pada malam hari ini Tuhan, itu tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, melainkan setiap daripada kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan kami hari-hari ini Tuhan, kami percaya kami mampu Tuhan untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tanpa terasa kita berjumpa lagi di dalam ibadah tengah minggu pada hari Rabu malam hari ini, di minggu yang ketiga ya saudara ya. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa. Kalau saya boleh dipulihkan kembali oleh Tuhan lewat, kalau beberapa hari yang lalu saya sakit saudara ya, tapi puji Tuhan pada hari ini Tuhan pulihkan begitu cepat, dan saya merasakan bahwa Tuhan itu selalu baik di dalam setiap musim kehidupan kita saudara. Amin. Nah saudara, pada bulan ini kita belajar tentang merindukan Tuhan, tentang kerinduan akan Tuhan. Tema saya pada malam hari ini saya beri judul menikmati dan merindukan Tuhan. Di dalam Mazmur 42 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 42 ayat yang pertama sampai yang kedua. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, ada satu pertanyaan yang saya mau tanyakan saudara ya, kepada kita semua. Ini yang menjadi pertanyaan untuk mengoreksi kita ya saudara ya. Apakah kita benar-benar mencintai Tuhan? Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan saudara? Coba kita tanya di dalam hati kita, di dalam diri kita. Apakah selama ini kita benar-benar mencintai Tuhan? Do you really love God, saudara? Kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus merindukan Tuhan seperti kita merindukan air, saudara ya. Kita harus membutuhkan Tuhan seperti kita membutuhkan air, saudara. Di dalam Mazmur 42 ayat yang pertama sampai yang kedua ini, mengapa firman Tuhan ini, mengapa pemazmur menggambarkan atau mensimbolkan kerinduannya dengan Tuhan itu menggunakan air, saudara ya. Mengapa gambaran ataupun simbol yang dipakai oleh pemazmur di dalam Mazmur 42 ini, mengapa menggunakan air gitu saudara ya? Karena apa saudara? Karena air itu menjadi kebutuhan yang sangat penting di dalam hidup manusia saudara ya. Siapa yang di sini yang tidak membutuhkan air saudara? Kita semua pasti di sini perlu air. Kita semua butuh air saudara ya. Kita perlu minum, air bisa untuk mandi, untuk cuci baju dan lain sebagainya saudara ya, untuk masak. Air adalah bagian yang paling dibutuhkan oleh semua jenis makhluk hidup saudara ya, mulai dari tumbuhan, hewan, bahkan kita sendiri manusia. Kita hidup, kita membutuhkan air saudara. Bahkan di dalam tubuh kita 60% itu mengandung air saudara ya. 60% yang ada di dalam diri kita ini merupakan air. Jadi begitu sangat pentingnya air bagi manusia saudara ya.
Bahkan untuk kesehatan juga saudara ya, satu hari kita harus minum berapa liter saudara ya, minum air gitu saudara ya, minimal 3 liter atau 1 liter gitu ya saudara ya setiap hari, agar kita memiliki organ tubuh atau pencernaan yang baik gitu saudara ya. Pemazmur berseru dan berkata, jiwaku haus ya Tuhan, jiwaku ini haus seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Sungai juga kalau nggak ada airnya nggak berarti saudara ya. Sungai yang berair. Saudara coba kita bayangkan, jika terjadi kekeringan yang sangat hebat di daerah kita saudara, dan itu kekeringannya sangat panjang saudara ya, kekeringan yang hebat, kekeringan yang panjang saudara. Kira-kira apa yang kita butuhkan saat itu saudara? Ya pasti yang jelas kita membutuhkan air saudara ya. Dan kira-kira kalau nggak ada air saudara ya, terjadi kekeringan dan kita kekurangan air, kita sulit mendapatkan air, kira-kira berapa lama saudara ya kita bisa bertahan di tengah-tengah kekeringan itu saudara? Nah begitu juga kehidupan kerohanian kita saudara ya. Kalau kita merasakan kekeringan rohani di dalam diri kita, di dalam hidup kita terjadi kekeringan rohani, kira-kira kerohanian kita itu akan bertahan berapa lama saudara? Oleh sebab itu pentingnya kita itu merindukan Tuhan, kita itu menikmati Tuhan, itu seperti kita itu membutuhkan Tuhan, seperti kita itu membutuhkan air saudara ya. Kerohanian kita itu akan mudah kering kalau kita tidak merindukan Tuhan, kalau kita tidak cari Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita tuh akan mengalami kekeringan rohani saudara ya. Mungkin secara jasmani kita tidak terasa kalau kita mengalami kekeringan rohani, tetapi yang menjadi kendala ketika kita mengalami kekeringan rohani, apa saudara yang melanda di dalam diri kita? Pasti kita merasakan kehausan saudara, kita mulai bimbang, kita mulai nggak berdaya lagi. Kalau seseorang dehidrasi saudara ya, dia mengalami kehilangan keberdayaan saudara, nggak ada kekuatan, lemes dan lain sebagainya saudara ya. Kalau manusia kekurangan cairan, apa yang bisa dia lakukan? Nggak ada saudara, nggak ada yang bisa dilakukan. Begitu juga kerohanian kita, kalau kerohanian kita kering saudara, pasti iman kita juga akan kering saudara. Nah lalu kita tuh harus benar-benar merindukan Tuhan. Kalau kita ingin menikmati Tuhan, kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Kita harus merindukan Tuhan seperti pemazmur merindukan Tuhan. Dia katakan, jiwaku haus ya Tuhan, seperti air, seperti rusa yang merindukan air. Kita merindukan Tuhan bukan karena kita merindukan berkat-berkatnya saudara ya. Kita merindukan Tuhan bukan karena kita merindukan pertolongannya saudara. Kita merindukan Tuhan bukan karena kita cari berkat Tuhan. Kita merindukan Tuhan bukan karena kita memerlukan kedamaian dalam hidup kita saudara, tetapi kita harus benar-benar merindukan Tuhan. Karena apa saudara? Karena kita butuh hasrat kita itu dipuaskan oleh Tuhan. Kita butuh kehausan kita, kekeringan rohani kita, bahkan kehausan rohani kita itu dipuaskan oleh Tuhan saudara. Saya mau katakan saudara, kerinduan itu sama dengan hasrat saudara ya. Pertanyaan lagi saudara, apakah kita memiliki hasrat kepada Tuhan saudara? Hasrat yang dimaksud di sini itu apa? Nanti kita akan bahas saudara ya. Apakah kita memiliki hasrat akan Tuhan? Apakah kita benar-benar sayang sama Tuhan? Kita mengasihi Tuhan? Kita memiliki hasrat kepada Tuhan? Apakah kita benar-benar menginginkan Tuhan? Menginginkan Tuhan dalam artian bukan kita menginginkan Tuhan karena berkat-berkat Tuhan, bukan kita menginginkan Tuhan karena kita butuh Tuhan tolong kita saat ini. Tidak saudara ya. Apakah kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan setiap waktu? Ini yang harus kita tanyakan di dalam diri kita. Jangan-jangan selama ini kita merindukan Tuhan, kita membutuhkan Tuhan, kita
menginginkan Tuhan itu bukan karena pribadinya, tetapi karena berkatnya, karena pertolongannya, sehingga banyak orang yang kecewa dengan Tuhan, saudara. Karena apa? Karena dia salah memandang kerinduannya akan Tuhan. Saudara, kalau kita dengar khotbah dari gembala kita ya, saudara, Pastor Edward, bahwa sukacita itu ada di dalam Tuhan, saudara. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan hanya karena kita melihat kita butuh sukacita dari Tuhan, ketika hidup kita mengalami goncangan, mengecewakan yang membuat kita tidak bisa sukacita, saudara, kita akan kecewa. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, kita nggak melihat bahwa kita butuh sukacita atau kita butuh damai dari Tuhan, kita butuh berkat dari Tuhan, kita itu akan dipuaskan oleh Tuhan, saudara. Amin, saudara. Memang seringkali kita merasakan kebosanan di dalam mengiring Tuhan. Kok kayaknya hidupku gini-gini aja Tuhan, gak ada perubahan. Kenapa kok aku stagnan di sini saja Tuhan? Aku sepertinya gak ada perubahan. Sepertinya aku gak bergerak maju dan gak bergerak mundur gitu. Kenapa aku hanya berhenti? Seakan-akan aku hanya jalan di tempat gitu ya, saudara. Kita sering merasakan kebosanan di dalam hidup, saudara ya. Kita melewati banyak waktu-waktu yang membuat kita itu sangat banget kita memerlukan pertolongan Tuhan, mengalami goncangan dalam hidup gitu, saudara. Kalau saya mau bersaksi ya, saudara ya, dimana kemarin hari Jumat yang lalu saya menjalani operasi usus buntu ya, saudara. Kalau mau ditanya, loh kok bisa, gimana gejalanya gitu, saya tuh nggak tahu, saudara ya. Tiba-tiba aja itu terjadi, saudara. Nah, kadang tuh hidup kita tuh seperti itu, saudara. Seakan-akan terlihat tenang-tenang, awalnya tuh tenang-tenang, ternyata tiba-tiba terjadi sesuatu hal yang itu tuh di luar kendali kita dan membuat kita tuh, loh kok kayak gini ya Tuhan. Nah, seringkali hidup kita itu kayak gitu, saudara ya. Tetapi satu hal yang saya pelajari, bahwa kita itu butuh Tuhan setiap waktu, saudara. Kita itu perlu Tuhan itu setiap waktu, karena Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi di depan kita, langkah apa yang selanjutnya akan kita lewati, jalan yang seperti apa yang akan kita lewati di depan kita. Terkadang kita secara manusia, kita merancangkan banyak hal, kita merencanakan segala sesuatu untuk masa depan kita. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Di tengah-tengah jalan, ketika rencana kita tidak seperti apa yang Tuhan mau, keadaan itu pasti akan berubah, saudara. Rencana Tuhan yang pasti akan terjadi di dalam hidup kita. Manusia bisa berencana A, B, C, dan E, dan lain sebagainya, saudara. Tetapi ingat satu hal, bahwa pada akhirnya rencana Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita, saudara. Oleh sebab itu kita perlu Tuhan setiap waktu, karena kita nggak tahu, saudara, apa yang akan terjadi di depan kita. Mungkin hari ini, malam hari ini kita sehat, kita baik-baik saja, saudara. Belum tentu besok pagi kita akan mengalami hal yang sama seperti malam ini, saudara. Ya puji Tuhan kalau misalkan besok pagi keadaan kita tetap baik, kita sehat dan lain sebagainya, kita bersyukur, kita puji Tuhan. Tetapi seandainya, saudara, seperti yang saya alami kemarin, tidak terlintas dalam pikiran kita, bahkan di luar kendali kita, saudara ya, di luar rencana kita, di luar rencana manusia, ternyata keadaan berubah, saudara. Itu membuat kita, mengingatkan kita bahwa kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan. Apapun keadaan kita, kita harus merindukan Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mau menikmati Tuhan, nikmati pribadinya, saudara. Jangan menikmati hal-hal yang berkat, pertolongan, dan lain sebagainya. Itu bonus, saudara, karena itu pribadi Tuhan. Kita harus mengutamakan menikmati hadiratnya, menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kita butuh hasrat
untuk kita dipuaskan oleh Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan sungguh-sungguh kehausan di dalam diri kita, sungguh-sungguh kehausan, hasrat yang ingin dipuaskan oleh Tuhan, saudara. Dan bahkan mungkin seringkali, saudara ya, kita mudah meninggalkan Tuhan karena kita terpesona dengan hal-hal yang sebenarnya tuh nggak perlu gitu ya, saudara ya. Ya namanya manusia gitu ya, saudara. Tapi satu hal yang harus kita belajar adalah begini, saudara. Apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita, apapun yang kita kerjakan di dalam hidup kita, apapun karya yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita, sejauh mana pengiriman kita akan Tuhan, sudah adakah orang yang melihat kehidupan kita dan orang itu berkata begini, saudara, wah, orang ini benar-benar memiliki hasrat, bukan hanya untuk melayani, bukan hanya untuk misi, ataupun bukan hanya untuk menginjili, tetapi hasratnya memang benar-benar untuk Tuhan. Orang ini benar-benar memiliki hasrat untuk Tuhan, saudara. Ada nggak, saudara, kira-kira lewat hidup kita, ada nggak kira-kira orang yang menilai kita seperti itu, saudara? Nggak melihat, oh, bukan hanya dia ini melayani, memikirkan tentang misi ataupun tentang menginjili, tetapi ternyata dia ini benar-benar merindukan Tuhan dan memang dia selalu haus akan Tuhan, saudara. Kalau kita orang yang memiliki hasrat, dia itu pasti memiliki kerinduan di dalam hidupnya. Dia selalu rindu untuk dekat dengan Tuhan. Sehingga apa, saudara? Sehingga semakin hari semakin dia haus akan Tuhan. Dia haus untuk dipuaskan oleh Tuhan, karena dia tahu di dalam Tuhan dia memiliki kepuasan dan kepenuhan akan segala sesuatunya. Kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, saudara ya, kalau kita ada di dalam Tuhan, kalau kita selalu rindu persekutuan dengan Tuhan, kalau kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan, saudara, iblis gak mungkin bisa menjamah kita, saudara. Kita pasti gak mungkin dilemahkan oleh keadaan. Kita gak mungkin jatuh bangun di tengah-tengah kehidupan. Karena apa, saudara? Karena ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kita. Karena Tuhan dekat dengan kita, saudara, dan kita dekat dengan Tuhan. Kita selalu ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Bukan kita justru semakin lari dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, tapi kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin mencari Tuhan. Kita semakin berusaha untuk, aku harus dekat dengan Tuhan. Aku rindu pada Tuhan. Aku harus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Saudara, mengasihi Tuhan itu berarti kita merindukan Tuhan, kita merindukan kebenaran firman-Nya, kita merindukan kebenaran-kebenarannya, kita merindukan kehadirannya, saudara. Seperti ayat yang kita baca tadi, saudara, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, saudara. Demikian kita merindukan Tuhan. Kita telah mengecap segala kebaikan Tuhan, bahkan mata kita sendiri melihat bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh nyata di dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan itu sungguh terjadi bagi kita semua, saudara ya. Gak peduli kita orang miskin, gak peduli kita orang kaya, kita orang benar atau kita tidak benar, kita mengasihi Tuhan atau kita tidak mengasihi Tuhan, jelas-jelas di depan mata kita melihat bahwa Tuhan tolong saya, Tuhan selalu menyertai saya, Tuhan gak pernah meninggalkan saya. Kita sudah melihat, saudara ya, keadaan kita dipulihkan secara luar biasa oleh Tuhan. Kita disembuhkan dari setiap sakit penyakit kita, saudara. Kita dijaga, kita dilindungi oleh Tuhan, dan pemulihan ada terus terjadi di dalam hidup kita. Saudara, ada dua hal, saudara ya. Yang pertama, saudara, orang yang menikmati Tuhan, dia adalah orang yang selalu membangun mezbah dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 5 ayat yang keempat,
Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mempersembahkan bagimu, dan aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Saudara, di balik hebatnya dan tangguhnya seorang Raja Daud, saudara, di balik keperkasaan seorang Raja Daud, ternyata dia membangun mezbah bagi Tuhan setiap pagi, saudara. Di balik keperkasaan seorang Raja Daud, di balik kuatnya seorang Raja Daud, saudara, ternyata kekuatan dia terletak pada apa, saudara? Ketika dia membangun mezbah dengan Tuhan. Kekuatannya ada di dalam Tuhan ketika dia benar-benar merindukan Tuhan, dan ketika Tuhan benar-benar memuaskan hasratnya dia. Setiap pagi buta, dia bangun mempersembahkan mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bagi Tuhan, saudara. Dan yang kedua adalah orang yang merindukan Tuhan adalah orang yang menantikan Tuhan setiap waktu. Di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29 dan 31, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, hasrat yang terus terpuaskan oleh hadirat Tuhan, hasrat yang kehausan yang terus dipuaskan oleh Tuhan, itu membuat orang itu kuat berdiri di tengah-tengah situasi yang sulit. Hasrat, kerinduan yang selalu dipuaskan oleh Tuhan membuat orang itu kuat bertahan di tengah-tengah masalah persoalan hidupnya, membuat imannya kuat sekalipun keadaan sedang menggoncang dia, saudara. Dia akan tetap terus terbang karena dia mendapatkan kekuatan. Raja Wali itu sayapnya kuat sekali, saudara. Ada badai, dia justru melawan badai itu, saudara. Begitu juga orang-orang yang memiliki kerinduan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia pasti kuat berdiri, saudara. Saya yakin, saya percaya, karena ada tangan Tuhan, karena dia selalu dipuaskan oleh Tuhan. Dia diberikan kekuatan yang selalu baru oleh Tuhan. Saudara, yang menjadi penutup pada malam hari ini adalah jadikan diri kita seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, seiring bergantinya hari, semakin bertambahnya usia kita, saudara, kita harus semakin bertambah cinta kita kepada Tuhan, semakin bertambah dan terus bertambah kerinduan kita untuk menikmati hadiratnya, semakin bertambah hasrat kita untuk terus menantikan dan merindukan Tuhan, saudara. Tidak ada kekuatan yang lebih besar, saudara, ya, daripada kekuatan yang Tuhan berikan bagi anak-anaknya, saudara. Kalau manusia nggak bisa tolong kita, ingat, saudara, ada satu pribadi yang selalu bisa menolong kita. Jangan jauh-jauh dari Tuhan, saudara. Di luar Tuhan kita sama seperti ranting yang dipotong dari pokoknya, saudara. Kita bukan apa-apa, kita, saudara. Kita nggak memiliki apa-apa di luar Tuhan, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan, saudara. Kita harus memiliki pandangan bahwa aku merindukan Tuhan itu, aku menantikan Tuhan, menantikan pribadinya, saudara. Jangan melihat berkat, sukacita, dan lain sebagainya, itu semua bonus dari Tuhan, saudara. Ketika kita sungguh-sungguh menikmati Tuhan dengan selalu membangun mezbah di hadapan Tuhan, memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita menantikan Tuhan setiap waktu, saya percaya, saudara, kerinduan kita yang ada di dalam diri kita pasti dipuaskan oleh Tuhan, saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam hari yang indah ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur, Tuhan. Kami rindu akan Engkau, Tuhan. Jiwa kami haus akan Engkau, Tuhan Yesus. Kami menanti-nantikan Engkau, Tuhan.
puaskan hasrat kerinduan kami Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan kalau selama ini cara kami mencari Tuhan itu salah Tuhan, tapi malam hari ini kami belajar bahwa kami mau menanti-nantikan Tuhan, kami mau mencari Tuhan, kami mau memiliki kehausan akan hadirat Tuhan, akan kehadiran Tuhan, akan pribadimu Tuhan, bukan berkat Tuhan, bukan pertolongan Tuhan dan lain sebagainya Tuhan, tetapi benar-benar kami menantikan pribadimu semakin nyata di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari yang indah ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada Tuhan malam hari ini, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka perbuat Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberkati mereka semua Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah persoalan Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka. Tuhan pulihkan setiap keadaan jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh-sungguh teramat sangat baik dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang hebat, kami memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan melindungi kami, Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh bertemu kembali besok hari Minggu Tuhan, dengan keadaan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati.